Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam AS Channel, yang mana pada saat ini kita melanjutkan tentang tutorial aplikasi keuangan GKI di Tanah Papua, yang mana pada video yang pertama telah saya jelaskan tentang data utama yang berisi identitas, kalender, dan jenis SWJ. Kemudian pada kali ini, pada video saat ini saya akan menampilkan tentang bagaimana kita menginput data penerimaan. Saya bagi ada sebanyak 7 kategori untuk penerimaan ini. Ada jenis penerimaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Yang termasuk dalam jenis penerimaan 1 itu apa saja? Marilah kita lihat secara bersama-sama. Jenis penerimaan yang pertama ini adalah penerimaan kena persentase, kotak diakonia atau kotak pembangunan, yang semuanya itu termasuk pada ibadah hari Minggu, ibadah hari raya besar Gerejani, dan ibadah-ibadah besar lainnya. Jenis-jenis penerimaan atau sembahan apa saja yang ada dalam jenis penerimaan yang pertama nih? Ya, misalnya ibadah Minggu subuh, ibadah Minggu pagi, ibadah Minggu malam. Seandainya ada 3 ibadah minggu yang dilakukan dalam jemaat saudara, tapi kalau misalnya hanya 2 atau hanya 1, maka kita cukup memasukkan ibadah minggu. Kemudian pada kolom yang sebelah kanan ini, kolom ini diisi berdasarkan hasil keputusan sidang jemaat. Yang pertama, untuk derma, kode mata anggarannya misalnya untuk ibadah minggu subuh, kode mata anggarannya 401, kemudian ibadah minggu pagi, kode mata anggarannya 402, dan ibadah minggu malam 403 kode mata anggarannya. Kemudian untuk derma, misalnya dalam 1 tahun rencana penerimaan untuk ibadah minggu subuh ini 4 juta, kemudian ibadah minggu pagi 5 juta, dan ibadah minggu malam itu 4.500.000. Itu khusus untuk derma. Kemudian pengucapan syukur dengan masih item yang sama, ibadah minggu subuh, pagi, dan malam. Pengucapan syukurnya kita masukkan satu persatu sesuai dengan keputusan sidang jemaat, baik itu untuk kode mata anggaran maupun rencana penerimaan. Begitu juga dengan diakonia dan pembangunan. Misalnya ada di dalam keputusan sidang jemaat ada pembangunan, maka bisa diisi. Tapi kalau misalnya tidak ada pembangunan, hanya sampai pada diakonia, maka cukup bagian ini saja yang diisi. Selanjutnya untuk aksi 5 menit juga begitu. Kalau misalnya jemaat-jemaat ketahui itu biasa mereka menyediakan satu kotak atau satu peti untuk aksi 5 menit. Kalau misalnya tidak ada di jemaat saudara, maka ini dikosongkan saja, diabaikan. Kemudian jenis penerimaan yang lainnya yang ada di penerimaan 1 ini seperti ibadah akhir bulan, ibadah tahun baru, ibadah Jumat Agung, dan seterusnya. Semua ini merupakan rekomendasi untuk kita isi pada jenis-jenis penerimaan yang pertama. Kita kembali lagi ke menu utama. Kita lanjutkan pada jenis penerimaan yang kedua. Kita klik pada sel ini. Ini jenis-jenis penerimaan yang kedua itu seperti penerimaan tidak kena persentase, yaitu persepuluhan, dan ADK HUT. Yang pertama, penerimaan tidak kena persentase, yaitu persepuluhan. Misalnya ibadah minggu subuh, ibadah minggu pagi, ibadah minggu malam dengan kode mata anggarannya 420, 421, 422. Ini misalnya saja. Ini semua bergantung pada hasil keputusan jemaat di jemaatnya saudara. Kemudian target penerimaan, misalnya ibadah minggu subuh itu 15 juta, minggu pagi 20 juta, dan minggu malam 18 juta. Kita masukkan di sini. Kemudian untuk ibadah akhir bulan, ibadah tahun baru, silakan saudara mengisi sesuai dengan hasil keputusan sidang jemaat berdasarkan RAPBG. Penerimaan tidak kena persentase berikutnya adalah ADK HUT, yang termasuk dalam ADK HUT ini adalah HUT PI di Tanah Papua setiap tanggal 5 Februari, kemudian HUT GKI di Tanah Papua setiap tanggal 26 Oktober, dan HUT YPK di Tanah Papua setiap tanggal 8 Maret. Kemudian kita bisa isi kode mata anggarannya di bagian kanan dengan cara yang sama seperti tadi. Target penerimaan dalam 1 tahun itu berapa, atau target penerimaan untuk ibadah HUT PI di Tanah Papua, HUT GKI, dan HUT YPK itu berapa.
Kemudian yang berikut, misalnya dalam kelas saudara itu ada penerimaan tidak kena presentasi berupa ADK amplop, artinya dari kelas menyerahkan kepada jemaat-jemaat amplop untuk PI 5 Februari dan 26 Oktober, maka silakan input di bagian sini, kemudian isi pula mata anggarannya dan target penerimaan. Oke, kita kembali lagi ke menu utama. Selanjutnya kita ke jenis penerimaan yang ketiga. Kita klik di sini, ulang, kita klik dalam sini. Yang termasuk dari jenis penerimaan ketiga ini adalah penerimaan kena persentase yang hanya derma saja, tidak ada jenis persembahan yang lain. Tidak ada kotak diakonia kah, atau kotak pembangunan atau yang lainnya. Yang ada hanya derma saja. Yang termasuk sini misalnya penerimaan ibadah orang sakit dan lansia, terus ibadah katekisasi, ibadah subuh minggu kesengsaraan dan seterusnya. Itu yang termasuk dalam penerimaan kena presentasi yang hanya derma saja. Kemudian dengan cara yang sama seperti penerimaan pada kena presentasi yang lain maupun penerimaan tidak kena presentasi, pada mata anggarannya kita masukkan dengan target penerimaan. Saya ambil contoh misalnya penerimaan ibadah orang sakit dan lansia, pada mata anggarannya 430. Ini sebagai contoh saja. Kemudian target penerimaan dalam 1 tahun 3 juta. Nah, begitu juga dengan ibadah katekisasi, silakan saudara isi kode mata anggaran beserta dengan target penerimaan. Nah, ingat bahwa yang termasuk jenis penerimaan ini adalah khusus derma saja. Misalnya ibadah lain-lain dia termasuk di sini. Atau ibadah kayak begitu dia masuk di sini. Kita kembali lagi ke menu utama. Penerimaan yang keempat, kita klik di sini. Apa saja yang termasuk dalam jenis penerimaan yang keempat? Di sini adalah penerimaan inkonvensional lainnya. Jenis penerimaan yang keempat, misalnya aksi 5 menit, kotak pemeliharaan atau kotak perawatan. Di sini ada 4, nomor 1 sampai nomor 4 ini saya kunci. Jadi ini dikunci, ada catatan di samping dikunci, artinya ada jemaat-jemaat Kotawi yang menyediakan kotak pemeliharaan atau kotak perawatan, kemudian dengan melaksanakan aksi 5 menit, sehingga saya kunci ini supaya perhitungannya bisa masuk secara baik dalam rekap penerimaan. Kemudian misalnya di jemaat saudara itu ada penerimaan untuk surat-surat gerejawi, ada amplop syukur awal tahun atau amplop syukur yang lainnya, itu bisa dimasukkan pada nomor 5, nomor 6 dan seterusnya. Saya ambil contoh misalnya penerimaan surat-surat gerejawi, kita taruh di sini kode mata anggaran 450, kemudian target penerimaan 500 untuk 500.000 untuk 1 tahun ya, atau 1 kali ya, 1 kali dalam 1 tahun itu. Kemudian amplop syukur awal tahun baru, ini kode mata anggaran 451, target penerimaannya 800.000. Silakan saudara isi untuk jenis penerimaan yang lainnya. Kembali lagi ke menu utama. Yang berikutnya itu misalnya, saya ulangi, kalau misalnya dalam jemaat saudara itu ada kios kah, atau ada usaha-usaha lainnya di dalam jemaat itu, maka masukkanlah sebagai penerimaan inkonvensional lainnya, masukkan di bagian ini. Misalnya usaha aset gereja, di sampingnya ya, penerimaan kios begitu, penerimaan kios atau yang lainnya. Kalau ada usaha dalam gereja, masukkan dia sebagai penerimaan inkonvensional lainnya. Kita kembali ke menu utama. Yang berikutnya jenis penerimaan yang kelima. Jenis penerimaan kelima ini adalah penerimaan atau pendapatan lain-lain. Yang saya masukkan di sini adalah seperti hibah keagamaan, sumbangan untuk pembangunan, atau mungkin ada pendapatan lain yang disepakati atau diputuskan dalam sidang jemaat yang menjadi tanggung jawab seorang bendahara jemaat. Begitu bisa masukkan di sini. Tetapi kalau dalam sidang jemaat itu kan kita tidak bisa tahu bahwa akan ada sumbangan atau hibah keagamaan dari pemerintah atau ada sumbangan dari pribadi keluarga, kita tidak tahu.
maka ini bisa saja kode mata anggarannya kosong, terus target penerimaan juga kosong. Kalau misalnya ada iuran untuk pembangunan, katakanlah seperti iuran wajib pembangunan atau janjiman begitu, kita masukkan sebagai penerimaan untuk pendapatan dan lain. Kita kembali lagi ke menu utama. Selanjutnya jenis penerimaan yang keenam, yang termasuk dalam jenis penerimaan keenam ini adalah penerimaan ibadah KSP atau ibadah unsur. Saya misalkan untuk ibadah KSP, taruhlah saya ambil contoh di sini ada 7 KSP, misalnya KSP Abiobe Rayon Amproben, KSP Abio Rayon Amproben, sampai dengan KSP yang ke-7, KSP Mamami Rayon Nubabo. Ini kita masukkan juga kode anggarannya seperti biasa, kode mata anggaran, kemudian rencana penerimaan dalam 1 tahun. Ya, khusus untuk derma tersendiri juga untuk diakonia dan pembangunan. Kalau misalnya ada pembangunan kita bisa isi, kalau tidak ada abaikan saja. Misalnya dalam jemaat saudara yang nama KSP yang dipakai misalnya KSP 1 Rayon 1, maka ketiklah bentuknya seperti ini. Kemudian kode mata anggaran kita bisa isi misalnya 406, kemudian rencana penerimanya 300.000, ini dalam 1 tahun. Kemudian yang berikut untuk diakonnya, taruhlah misalnya 447, terus rencana penerimanya 250.000. Kalau misalnya tidak ada pembangunan maka abaikan saja. Setelah itu kita kembali lagi ke menu utama, dan yang terakhir adalah jenis penerimaan ke-7. Yang termasuk dalam jenis penerimaan ke-7 ini adalah penerimaan ibadah unsur, baik itu unsur PAR, PAM, PW, dan PKB. Saya ambil contoh di sini, misalnya penerimaan ibadah unsur atau sekolah minggu atau PAR ini ada 4 rayon, PAR sekolah minggu Rayon Amproben, Nubabo, Kababur, Mansom, kita bisa ketikkan di sini. Kemudian yang berikut itu penerimaan ibadah PAM, hal yang sama, ada 4 rayon, Amproben, Nubabo, Kababur, dan Mansom. Kemudian ibadah PW juga kita masukkan, dan ibadah PKB. Jangan lupa untuk menginput derma, diakonia, pembangunan sesuai dengan kode mata anggaran dan rencana penerimaan dalam 1 tahun. Ini penting untuk kita masukkan karena itu akan berkaitan dengan rencana penerimaan secara total yang akan kita rencanakan atau kita targetkan untuk kita capai pada 1 tahun anggaran. Kita kembali ke menu utama. Ya, ini ada 7 jenis penerimaan. Saya ulangi, jenis penerimaan 1 sampai 7 ini berisi tentang data penerimaan yang wajib kita isi, termasuk dengan kode mata anggaran dan rencana penerimaan dalam 1 tahun. Demikian video tutorial ini yang secara khusus membahas tentang data penerimaan. Pada video berikutnya kita akan membahas lagi tentang data pengeluaran. Ada 11 item, 11 belanja yang akan kita bahas pada video berikutnya dan tidak kalah pentingnya. Demikian video ini, Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa.